Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-solihah. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi perbandingan antara jarak dan waktu pada kecepatan. Tidak lupa kita ingatkan adab belajar. Silahkan diterapkan adab belajarnya ya. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yuk luruskan niat kita dalam belajar hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, bersuci. Bagi yang belum punya wudhu, silahkan di pause videonya dan berwudhu terlebih dahulu. Yang ketiga, memperhatikan. Silahkan diperhatikan semua penjelasan yang Ustadzah berikan. Yang keempat, mencatat. Silahkan dicatat apa-apa yang sekiranya penting yang telah Ustadzah jelaskan. Sebelumnya, kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian apa itu kecepatan? Ketika kita mengendarai sepeda motor, tentu kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan memerlukan waktu tertentu. Begitupun ketika kita mengendarai mobil. Nah, kemudian apa itu kecepatan dan hubungannya dengan laju mobil dan sepeda tadi? Nah, di sini diperhatikan kecepatan adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda atau orang dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, jadi kecepatan itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu, begitu ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk rumus, maka kan seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak per waktu, gitu ya. Nah, dia mempunyai satuan kecepatan yang biasa digunakan itu adalah kilometer per jam atau meter per detik, di mana kilometer itu diperoleh dari satuan jarak atau panjang ya, dan jam itu diperoleh dari satuan waktu. Sama, meter itu dari satuan jarak atau panjang dan detik itu dari satuan waktu. Jadi rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu, gitu ya. Karena jarak itu kita dapatkan satuannya dari panjang, maka kita review lagi satuan panjang. Biasanya kita memakai seperti ini ya, tangga. Masih ingatkah kalian? Ya, jadi ada tangga satuan panjang seperti ini,
Yang paling atas ini kilometer, turun ke bawah ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Aturannya bagaimana? Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Jadi kalau kilo dibawa ke hekto dikali 10 gitu ya. Kalau turun 2 tangga dikali berapa? Ya, dikali 20 apa 100? Iya, dilihat di sini, hati-hati. Kalau turun satu tangga itu 10. Jadi kilo ke hekto itu 10. Kalau hekto ke deka, dia juga dikali 10. Berarti bukan 10 ditambah 10, tapi 10 dikali 10 gitu ya. Jadi kalau turun 2 tangga dikalikan 100. Dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Begitupun kalau naik 2 tangga dibagi dengan 100. Begitu seterusnya. Dibuka lagi catatan yang kemarin ya. Kemudian hubungan antar satuan waktu. Karena kecepatan tadi melibatkan jarak dan waktu, maka kita review satuan waktu juga. Di sini ada jam, menit, dan detik. Nah, ketika jam dibawa ke menit, maka dikali dengan 60. Kalau menit dibawa ke detik, maka dikali dengan 60. Pun kalau dia naik, berarti kalau detik ke menit, dia dibagi 60. Dan kalau menit dibawa ke jam, dia dibagi 60. Gitu ya. Kalau detik dibawa ke jam, dibagi berapa? Ya, dibagi 3.600. Karena 60 dikali dengan 60 gitu ya. Ini sudah kita bahas di kelas sebelumnya. Maka silahkan dibuka lagi catatannya dan dipelajari lagi. Jika masih ada kesulitan, boleh menghubungi Ustazah. Kita masuk di materi kali ini, hubungan jarak dengan waktu. Hubungan jarak dengan waktu. Di sini ada mobil, kemudian ada sebuah jalan gitu ya. Jadi ini nanti kita sebut sebagai jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya ada 20 km. Nah, kemudian mobil merah berjalan dari ujung jalan ini sampai ujung satunya. Ternyata mobil merah ini untuk menempuh 20 km dia memerlukan waktu selama 1 jam. Untuk kasus kedua diperhatikan di sini juga ada mobil merah untuk menempuh jarak 40 km dia memerlukan waktu 2 jam. Ada 2 kasus ya di sini. Yang pertama ketika jaraknya 20 km, dia memerlukan waktu 1 jam. Ketika jaraknya 40 km, dia memerlukan waktu 2 jam. Kalau kita bawa ke bentuk tabel, maka akan seperti ini. Nah, dibuat 2 kolom. Kolom yang pertama jarak. Karena di sini dalam kilometer ya, maka di sini kita tulis jaraknya dalam satuan kilometer. Kemudian kolom yang kedua ini yang diketahui lagi adalah waktu. Maka di sini ditulis waktu. Dan yang di sini memakai satuan jam. Satuan yang dipakai adalah jam. Maka di sini pun waktu kita tulis dalam satuan jam. Gitu ya. Jadi kolom pertama itu adalah kolom jarak, kolom kedua adalah kolom waktu. Diperhatikan kasus yang pertama, ketika jaraknya 20 km, waktunya 1 jam. Maka ditulis di sini. Untuk kasus pertama kita tulis di baris pertama. Ketika jaraknya 20 km, waktunya 1 jam. Kemudian kasus kedua kita tulis di baris kedua. Untuk jarak 40 km, waktunya 2 jam. Nah, jarak 40 km, waktunya 2 jam. Gitu ya. Jadi, tidak boleh dibolak-balik. Untuk kasus pertama, 20 km dan 1 jam. Di sini ditulis juga di baris pertama.
20, dan 1. Nggak boleh duanya ini ditaruh di atas. Itu ya. Jadi kalau kasus pertama ya di baris pertama, harus urut. Kalau kasus kedua ditulis di baris kedua. Kemudian kita bawa ke bentuk perbandingan. Jadi 20/40, ini kita keluarkan dari tabel ya. Langsung kita ambil angkanya. 20/40 kita tulis 20/40 sama dengan 1/2. Begitu ya, 1/2. Apakah benar? Kita cek. Kalau sudah memperoleh bentuk perbandingan seperti ini, kita kali silang. Kalau kita kali silang berarti 20 dikali 2. Ya, 20 dikali 2, silang yang kedua adalah ini 40 dikali 1. 20 dikali 2 hasilnya 40. Sama dengan 40 dikali 1. 40 dikali 1 hasilnya 40 juga. Jadi ini sudah sesuai, sudah benar, begitu ya. Karena ini tadi nggak dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik hasilnya akan berbeda. Ya, hasil ini nanti akan salah, begitu ya. Jadi jangan dibolak-balik. Kasus pertama ditaruh di baris pertama, kasus kedua ditaruh di baris kedua. Nggak boleh dibolak-balik. Kesimpulannya apa? Kalau kita menemukan dua kasus seperti ini, maka perbandingan jarak dengan waktunya adalah jarak pertama dibanding jarak kedua sama dengan waktu pertama dibanding waktu kedua, gitu ya. Jadi jarak pertama per jarak kedua sama dengan waktu pertama per waktu kedua. Yuk bermain rumus. Tadi kita sudah memperoleh kesimpulan bahwa jarak 1 per jarak 2 sama dengan waktu 1 per waktu 2. Kalau sudah memperoleh bentuk perbandingan seperti ini, bisa kita kali silang. Perkalian silangnya bagaimana? Nah, jarak 1 dikali ya waktu 2 sama dengan jarak 2 per waktu 1. Jadi seperti ini ya. Jarak 1 dikali waktu 2 sama dengan jarak 2 dikali waktu 1. Nah, gimana kalau kita menemukan kasus yang lain? Misalkan yang ditanya itu adalah jarak satunya. Ya. Jadi jarak pertama itu belum diketahui. Maka bagaimana caranya? Kita fokus dari sini ya. Jadi yang ditanya jarak pertama. Jarak pertama itu dia berteman dengan waktu kedua. Sama dengan ini kita gunakan sebagai tembok pemisah ya. Jadi ini ada sisi kiri, ini ada sisi kanan. Kalau yang ditanya jarak 1, maka lawannya ya, yang di seberang berarti yang ini itu kita tulis semua di atas. Per temennya jarak 1, temennya adalah waktu 2, ini ditaruh di bawah. Kita tulis di sini lawannya itu adalah jarak 2 kali waktu 1 per waktu 2 ditaruh di bawah. Jadi jarak 1 itu sama dengan jarak 2 dikali waktu 1 per waktu 2. Jadi intinya yang ditaruh di bawah itu adalah temennya. Kalau jarak 1 temennya adalah waktu 2. Kalau jarak 2 temennya waktu 1, gitu ya. Kasus yang kedua, kalau yang ditanya jarak 2, berarti yang di atas apa? Jarak 2, yang di atas adalah lawannya. Ya, ini ditulis semua di atas per temennya adalah waktu 2. Jadi jarak 2 sama dengan jarak 1 dikali waktu 2 per waktu 1. Kasus lain, kalau yang ditanya adalah waktu 2, maka lawannya ini ditulis semua, jarak 2 kali waktu 1 per temennya, per jarak 1. Kasus yang terakhir, kalau yang ditanya waktu 1, maka sini ditulis semua, jarak 1 dikali waktu 2 per jarak 2, begitu ya. Kalau masih belum jelas, bisa menghubungi Ustazah. Contoh soal. Kita masuk di contoh soal yang pertama. Jarak rumah Abdullah
ke sekolah adalah 10 km. Jika jarak 2 km dapat ditempuh selama 7 menit, perkiraan total waktu yang diperlukan Abdullah untuk sampai ke sekolah adalah titik-titik menit. Bagaimana cara menjawabnya? Kita buat perbandingan. Jadi, kalau jarak pertamanya 10 km dan jarak keduanya 2 km, maka kita buat perbandingan 10/2. Nah, karena ketika jaraknya 10 km kita belum tahu waktu yang diperlukan berapa, maka kita tulis di sini sebagai W. Ketika menempuh jarak 2 km memerlukan waktu 7 menit, berarti jarak 2 km waktunya 7 menit. 7 kita tulis di bawah. Jadi perbandingannya 10/2 sama dengan W/7. Kita kali silang, 10 dikali 7 sama dengan 2 dikali W. Nah, yang dicari W-nya. Karena W itu simbol. W carinya gimana? Nah, yang lawan ditulis semua, 10 dikali 7/2. 10 dikali 7 hasilnya 70 dibagi 2 hasilnya 35. Jadi waktu yang diperlukan Abdullah untuk sampai ke sekolah adalah 35. Satuannya sama dengan yang atas tadi, menit. Berarti di sini menit. Masuk di contoh soal yang kedua. Tabel berikut menunjukkan hubungan jarak dan lama waktu suatu kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap. Lengkapi tabel berikut. Tabelnya seperti ini. Ini ada 2 kolom juga, jarak dan waktu. Jarak yang pertama belum diketahui, waktunya 3 jam. Jarak yang kedua 20 km, waktunya 5 menit. Kita buat ke bentuk perbandingan. Jadi, karena yang belum diketahui jarak, Ustazah simbolkan di sini sebagai J. J/20 sama dengan 3/5. Kita kali silang, J dikali 5 sama dengan 20 dikali 3. Yang dicari adalah J-nya, maka J sama dengan, ya ini ditulis semuanya per temennya J. Nah, J sama dengan 20 dikali 3/5. Dilihat, di atas ada 20, di bawah ada 20. Ini bisa saling membagi, jadi 20-nya dibagi dengan 5. 5 yang di bawah dibagi 5 hasilnya 1. 20-nya dibagi 5 hasilnya 4. Jadi J-nya berapa? 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi kita tulis lagi di tabelnya ini bahwa J-nya yang pertama adalah 12. Begitu ya. Untuk tugasnya, silahkan dibuka buku paket halaman 67 dan 68. Dikerjakan soal ayo berlatih 3.2 di buku tulis. Disertakan caranya ya. Kemudian silahkan dikirimkan ke Ustazah hari ini maksimal pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita tutup pertemuan kita dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'.
ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ustazah mohon maaf untuk semua salah dalam penyampaian kali ini. Tetap semangat belajar, jaga sholat 5 waktunya, dan bantuin bapak dan ibu di rumah. Jazakumullahu khairan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.